Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Marsiela Katrunada. Saya dari kelas A, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung. NIM saya 307019000045. Pertama-tama, tiada kata yang patut terucap dari lisan ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmatnya yang tiada terhingga. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dengan judul Aplikasi Nilai Al-Quran untuk Mengembangkan Personality pada Zaman Sekarang. Maka dari itu kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju kehidupan yang lebih baik seperti sekarang. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di hari kiamat. Maka dari itu kita buktikan cinta kita kepada beliau dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah dengan tema aplikasi nilai dalam Al-Quran untuk mengembangkan personality pada zaman sekarang. Manusia adalah makhluk Allah yang unik dan memiliki cara khasnya sendiri-sendiri sehingga tidak akan pernah habis-habisnya untuk dijadikan bahan pembelajaran. Sebagaimana yang akan kita bicarakan, di dunia ini segala sesuatunya tentu dibagi menjadi banyak hal. Seperti contohnya, dunia dibagi menjadi negara, negara dibagi lagi menjadi provinsi, provinsi dibagi lagi menjadi kota, dan seterusnya. Bahkan, tidak hanya itu, di dalam setiap daerah yang sudah dikelompokkan, lebih spesifiknya yang ada di Indonesia, bahkan terbagi lagi berdasarkan suku masing-masing atau kepercayaan dari masing-masing masyarakatnya. Di Indonesia, sebagai contohnya, yang mayoritasnya beragama Islam, memiliki pedoman yang kuat, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk manusia untuk menjadi pribadi yang unggul. Namun, apabila kita lihat pada keadaan zaman sekarang, pada era modern seperti ini, tidak bisa terhindar lagi bahwa apabila nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak dahulu kala mulai menghilang. Di era yang modern saat ini, tentu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia berlangsung dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, dan dengan cara yang praktis. Segala sesuatu yang menyusahkan, yang lama dan tidak efisien telah ada penyelesaiannya dan juga solusinya. Setiap tahunnya manusia berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang akan memudahkan kehidupan manusia. Tentunya dengan teknologi yang semakin berkembang, manusia dimanjakan oleh teknologi yang semakin maju. Cara berpikir pun juga menjadi serba instan dan akhirnya karakter kepribadian seperti etika dan moral menjadi makin melebur oleh zaman. Namun terkadang manusia lupa bahwa pada kodratnya mereka tidak hanya mengejar untuk duniawinya saja, namun mereka juga harus mengejar akhiratnya. Rasa bahagia yang diberikan oleh barang-barang yang praktis dan barang-barang yang modern terkadang hanya rasa bahagia tanpa adanya rasa damai yang menyelimuti hatinya. Maka dari itu, pembentukan kepribadian yang berdasarkan dari Al-Quran sangatlah penting untuk ditanamkan pada hati manusia di era modern seperti saat ini. Masalah etika, moral merupakan hal yang sangat esensial juga menjadi tolak ukur cara menilai orang dari kesan pertamanya. Selain itu, etika dan moral juga menjadi perhatian bagi segala kalangan yang melihat. Baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas tidak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena etika yang dimiliki seseorang merupakan cerminan dari orang itu sendiri. Maka dari itu, dapat dilihat dari moral dan etika yang diperlihatkan oleh seseorang juga dapat menunjukkan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu apakah benar atau salah adanya.
Etika, sikap, dan moral yang dimiliki manusia tentunya sangat bersinggungan erat dengan yang namanya kepribadian. Di dalam Al-Quran sendiri pun telah menjelaskan kepribadian dan beberapa hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia dibekali oleh Allah akal dan nafsu, sedangkan makhluk yang lain hanya diberikan nafsu tanpa adanya akal. Hal-hal yang seharusnya dijalankan oleh manusia agar membentuk kepribadian yang baik dan tidak mengenal waktu. Selain itu, nilai dan juga moral dijadikan acuan untuk berperilaku yang seharusnya baik lahirnya maupun batinnya. Nilai-nilai moral yang telah diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi tuntunan dan bimbingan bagi manusia untuk merubah perilaku yang lebih baik. Maka dari itu, untuk menjadi umat muslim yang menjalankan perintah Allah SWT, maka haruslah mengikuti ajaran dari Al-Quran sebagai pedoman hidupnya untuk mengembangkan kepribadian dalam hidupnya. Kepribadian sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yaitu personality. Kata itu sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu persona, yang memiliki arti topeng. Arti kata persona sendiri merupakan istilah dalam pendekatan psikologi yang selalu dikaitkan dengan arti dari kata persona itu sendiri, yaitu kedok atau topeng, yang biasa digunakan oleh para pekerja yang menghibur banyak orang pada zaman Romawi kuno, seperti pada teater atau pada drama. Kebanyakan para pakar psikologi, bahkan hampir semuanya, pakar psikologi memandang bahwa kata persona sebagai arti dari pribadi. Kata kepribadian juga memiliki definisinya sendiri-sendiri apabila diambil dari pernyataan para pakar, berdasarkan teori dan juga paradigma yang dilihatnya. Berikut saya akan katakan beberapa kepribadian menurut pakar. Yang pertama ada kepribadian menurut Allport. Personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Itu artinya kepribadian adalah organisasi dinamik di dalam sistem psikofisiologik seseorang yang bertujuan untuk menentukan model penyesuaiannya yang khas dan memiliki keunikan tersendiri dengan lingkungannya. Yang kedua ada kepribadian menurut Wilford. Kepribadian adalah paradigma dari psikologi kepribadian atau disebut pola-pola atau trait yang berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang ketiga ada kepribadian menurut Stern. Kepribadian merupakan bagian dari kehidupan seseorang secara keseluruhan, baik dari sifat, keunikannya, kemampuan untuk bertahan, serta cara untuk memperoleh pengalaman. Dan yang keempat ada kepribadian menurut Fierce. Kepribadian adalah pola keunikan dari pikiran, tingkah laku, dan perasaan yang didapat untuk membedakan orang satu dengan orang yang lain dan tidak mengenal situasi atau kondisi. Yang kelima, menurut Pervin, kepribadian merupakan cakupan dari karakteristik seseorang yang menjadi alasan suatu pola akan menetap dan akan berguna untuk merespons suatu situasi. Dan yang keenam, ada kepribadian menurut Hilgard dan Marquis. Kepribadian merupakan nilai yang dianggap sebagai stimulus sosial, juga kemampuan untuk menampilkan dirinya kepada orang lain agar dapat terlihat mengesankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Hilgard dan Marquis itu adalah citraan yang dia bentuk agar dia terlihat mengesankan di hadapan orang lain. Kepribadian yang ketujuh adalah kepribadian menurut Maddy dan Bird. Mereka berdua mengartikan bahwa kepribadian sebagai perangkat karakteristik yang memiliki kecenderungan yang stabil sehingga akan menentukan keumuman dan perbedaan tingkah laku psikologik dalam kurun waktu yang tidak sebentar atau lama. Sehingga untuk memahaminya pun tidak dapat dilihat secara sederhana saja sebagai bentuk dari hasil tekanan sosial dan tekanan biologik saat itu. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kepribadian menurut Murray.
Kepribadian adalah suatu badan yang bertugas untuk mengatur organ tubuh. Berdasarkan definisi yang telah saya sebutkan sebelumnya, menurut Allport, Guilford, Stern, dan lain-lain, ada beberapa kesamaan yang terlihat dari kepribadian. Yaitu yang pertama, kepribadian memiliki sifat yang khas dan unik. Jadi manusia memiliki kepribadian yang khas dan berbeda-beda pada setiap orangnya. Dan dengan cara itu, orang lain dapat menilai atau dapat membedakan sifat yang berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua adalah kepribadian memiliki sifat yang umum. Sifat umum dapat terlihat dari pikiran manusia, kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dan perasaan yang dirasakan oleh manusia yang nantinya akan berpengaruh dengan cakupan seluruh tingkah lakunya. Selanjutnya, kepribadian memiliki sifat kesatuan. Kesatuannya seperti apa? Yang mana berarti kepribadian digunakan untuk bahan memandang diri sendiri menjadi unit tunggal untuk nantinya akan membentuk komitmen dan juga konsisten dan kesatuan. Selanjutnya ada kepribadian memiliki jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang tidak sebentar. Kepribadian digunakan untuk menggambarkan sifat secara tahan lama. Tidak dengan mudah berubah begitu saja sepanjang hidupnya. Apabila mana nantinya mungkin akan berubah, itu sifatnya hanya akan bertahap dan tidak instan. Juga itu pun hanya sementara. Selanjutnya, kepribadian memiliki dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Kepribadian juga merupakan cara bagaimana seseorang yang ada di dunia ini dapat dilihat dengan penampilan yang baik atau penampilan yang buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa personality atau kepribadian adalah tingkah laku atau citraan yang dimiliki seseorang yang sudah ada sejak lahir dan ingin ditampakkan pada orang lain. Sehingga orang lain dapat menilai apakah perilakunya itu baik atau perilakunya itu buruk. Kepribadian merupakan bagian yang ada dari jiwa yang berfungsi untuk membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan yang tidak akan terpecah dalam fungsi-fungsinya. Maksud dari memahami kepribadian berarti juga dapat memahami diri sendiri atau memahami benar apa itu manusia seutuhnya. Sigmund Freud menyatakan bahwa sistem kepribadian dibagi menjadi 3 sistem. Apa saja 3 sistem itu? 3 sistem itu adalah id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id. Id sendiri adalah komponen utama yang ada di dalam kepribadian. Id sudah ada sejak manusia lahir, dan dari id ini kemudian muncullah ego dan juga superego. Id ada karena prinsip dari kebahagiaan yang bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Dampak yang didapat apabila id ini tidak terpenuhi adalah rasa kecemasan dari dalam diri akan timbul. Dan id sendiri tidak dapat membedakan atau menilai sesuatu yang terjadi atau dilihatnya itu benar atau salah. Yang kedua adalah ego. Ego merupakan komponen dari kepribadian yang bertanggung jawab atas realitas, di mana ego berfungsi untuk membantu menyalurkan dorongan dari id kepada kenyataan. Fungsi dari ego adalah memfilterisasi dorongan-dorongan yang dipuaskan oleh id berdasarkan realitas yang ada. Sehingga pada ego ini yang paling diutamakan adalah realitas yang ada. Yang ketiga adalah superego. Superego sendiri merupakan gambaran dari kesadaran akan nilai dan moral yang terjadi di masyarakat yang telah ada dan menurut berdasarkan adat istiadat, orang tua, agama, dan lingkungan di mana seseorang itu tinggal. Sehingga dapat diartikan bahwa superego berdasarkan hati nurani dan bertanggung jawab untuk membuat penilaian yang baik atau salah. Sehingga dari 3 sistem tadi, yang dapat membedakan penilaian itu baik atau salah adalah superego. Dapat disimpulkan apabila dalam kepribadian seseorang telah memiliki 3 sistem tersebut, id, ego, dan superego, maka manusia itu memiliki jiwa yang sehat di dalam dirinya.
Namun, apabila keadaannya sebaliknya, di dalam manusia tidak memiliki ketiga sistem tersebut, maka mungkin orang tersebut akan susah untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Selain itu, menurut Freud, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh kematangan dan bagaimana cara-cara seorang individu menghadapi ketegangan yang ada di dalam dirinya. Karena terkadang di dalam diri manusia ketegangan terkadang hadir dan menjadi masalah bagi manusia itu sendiri. Ketegangan yang saya maksudkan sebelumnya adalah ketegangan yang datang dapat dikarenakan karena adanya frustasi dan stres karena tekanan yang didapat baik dari diri sendiri maupun datang dari lingkungan di sekitarnya. Seperti konflik yang dimiliki dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Juga selain itu ada ancaman yang datang dari orang lain, itu juga merupakan faktor-faktor dari frustasi atau stres. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketegangan adalah mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu, lalu adanya pertahanan ego. Sehingga kita harus mengidentifikasi apakah masalah itu dan bagaimana cara penyelesaiannya. Selanjutnya, menurut Freud, perkembangan kepribadian perlu melalui beberapa fase terlebih dahulu yang berkaitan dengan kepekaan pada organ tubuh yang sensitif pada rangsangan. Berikut 5 fase perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah fase oral stage atau fase oral. Fase ini dimulai pada usia 0 hingga kira-kira 18 bulan. Saat bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Biasa melakukan menghisap, menggigit, mengunyah. Ada 5 mode dalam fase ini yang nantinya akan membentuk karakteristik dari kepribadian, yakni mengambil, memeluk, menggigit, meludah, dan membungkam. Mode ini merupakan sebuah pertanda yang diberikan contohnya. Mengambil itu ada tandanya. Mengambil merupakan suatu tanda dari menunjukkan tingkah laku yang rakus. Yang kedua, memeluk. Memeluk menunjukkan pertanda bahwa sedang mengambil suatu keputusan. Menggigit menjadi pertanda terhadap sarkasme atau kesinisan. Selanjutnya, meludah. Meludah menjadi pertanda tingkah laku untuk menolak sesuatu. Dan yang terakhir adalah perilaku membungkam. Sebenarnya perilaku membungkam ini sama halnya dengan perilaku meludah karena perilaku membungkam ini menunjukkan atau sebagai pertanda perilaku menolak. Selanjutnya yang kedua adalah anal stage atau fase anal. Dimulai pada usia kira-kira 18 bulan hingga 3 tahun. Pada fase ini bagian yang paling sensitif adalah bagian anus. Pada fase ini dianggap seseorang bayi telah membentuk kerangka kasar kepribadian, yaitu sikap untuk memenuhi desakan id dan kenyataan. Adanya ketertarikan terhadap suatu benda atau suatu aktivitas. Sehingga pada fase anal ini seorang anak mulai memiliki ketertarikan pada suatu benda, baik mainan ataupun aktivitas yang biasa dia lakukan. Selanjutnya adalah fase phallic stage atau fase falis. Dimulai pada usia kira-kira 3 hingga 6 tahun. Pada fase ini bagian yang paling sensitif adalah bagian dari alat kelamin. Sehingga pada fase ini sumber masalah berpusat pada sekitar dari alat kelamin. Selanjutnya ada latency stage atau fase laten. Dimulai pada usia kira-kira 6 hingga kurang lebih saat seorang tersebut mulai mengalami pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat tekanan. Pada fase ini ego dan superego terus disempurnakan. Selanjutnya ada genital stage atau fase genital. Dimulai sejak individu mengalami pubertas untuk pertama kalinya dan selanjutnya. Pada fase ini manusia telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Kepribadian yang ada dalam kehidupan memiliki fungsi baik secara deskriptif maupun secara prediktif.
Yang pertama, apabila dilihat dari sisi deskriptifnya, fungsi deskriptif adalah fungsi teori kepribadian guna menjelaskan atau memberikan gambaran perilaku atau kepribadian manusia secara detail, komplit, dan sistematis. Seperti contohnya, apabila ada pertanyaan seputar bagaimana, apa, mengapa, tentang perilaku manusia dapat dijawab dengan fungsi deskriptif. Yang kedua, apabila dilihat dari sisi prediktifnya, fungsi prediktif merupakan fungsi yang berperan untuk memberikan jawaban atas bagaimana, mengapa, dan seperti apa tingkah laku manusia di kemudian hari. Maka dari itu diharapkan pada setiap teori yang ada dapat membantu menjawab pertanyaan seputar apa, mengapa, dan bagaimana tentang tingkah laku yang terjadi pada manusia. Sehingga Pervin memiliki teori kepribadian yang lengkap. Seperti yang pertama, pembahasan mengenai struktur, di mana dijelaskan bahwa kepribadian memiliki aspek-aspek yang bersifat menetap dan cenderung tidak akan berpindah nantinya. Akan menjadi faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu sendiri. Mengapa menetap? Karena faktor tersebut adalah faktor yang paling berpengaruh untuk pembentukan kepribadian. Yang kedua adalah pembahasan mengenai proses, di mana pendapat-pendapat tentang motivasi menjadi penjelasan bagi dinamika tingkah laku atau kepribadian. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai perkembangan dan pertumbuhan, di mana dijelaskan mengenai perubahan apa saja yang terjadi pada struktur sedari bayi hingga masa yang sudah lebih matang. Perubahan-perubahan apa saja yang menjadi bagian dari proses yang menyertainya, juga apa saja faktor-faktor yang dapat menentukan terjadinya perubahan itu sendiri. Selanjutnya adalah yang keempat, pembahasan mengenai psikopatologi, di mana pada hakikatnya gangguan yang terjadi pada kepribadian merupakan asal-usul dari proses perkembangan yang terjadi pada seseorang. Yang kelima atau yang terakhir adalah pembahasan mengenai perubahannya tingkah laku pada seseorang, di mana itu pembahasan yang menjelaskan bagaimana suatu tingkah laku tersebut apakah dapat dirubah, apakah dapat dimotivasi atau tidak. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan sebelumnya merupakan keterangan kepribadian dari pandangan psikologi. Selanjutnya tak lupa akan saya sampaikan tentang kepribadian jika dipandang menurut paradigma Islam. Selain dari pendapat para ahli dan pakar tentang kepribadian, menurut psikologi Islam juga memiliki definisi dari kepribadian itu sendiri. Menurut psikologi Islam, kepribadian adalah penggabungan dari sistem yang ada di hati atau kalbu, akal manusia, dan juga nafsu, yang akan menghasilkan suatu tingkah laku. Jadi dari kalbu, akal manusia, dan nafsu nantinya akan menghasilkan suatu tingkah laku. Dalam aspek nafsani, pada diri manusia terdapat 3 aspek. Yang pertama ada aspek kalbu, aspek akal, dan juga aspek nafsu. Yang pertama, aspek kalbu merupakan fitrah ilahiyah yang menjadi aspek supra kesadaran dalam diri manusia yang memiliki emosi dan rasa. Yang kedua, ada aspek akal, merupakan fitrah insaniyah yang menjadi aspek kesadaran dalam diri manusia untuk memiliki daya kognisi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah aspek nafsu, merupakan fitrah hayawaniyah yang menjadi aspek bahwa kesadaran yang mempunyai kehendak. Selanjutnya, kepribadian sebenarnya berasal dari 3 aspek tersebut. Namun, di antara ketiga aspek tersebut, yaitu kalbu, akal, dan nafsu, salah satu di antaranya memiliki tingkatan atau taraf yang lebih tinggi daripada aspek-aspek yang lain. Aspek yang lebih tinggi tersebut atau yang lebih dominan adalah aspek kolbu. Aspek kolbu dinilai memiliki posisi yang dominan karena pada hakikatnya kolbulah yang mengendalikan suatu kepribadian.
Cara kerja dari aspek kolbu sendiri mengarah pada fitrah manusia, yaitu rindu kepada kehadiran Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kerja dari kolbu sangat dapat ditentukan oleh bagaimana kendali itu sendiri. Selama kalbu terkendali, maka akan berjalan sebagaimana mestinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila prinsip kerja dari kalbu tidak terkendali, maka kepribadian yang ada dalam diri manusia akan dijalankan oleh posisi yang lebih rendah, atau bisa kalbu dari atau aspek dari Cara kerja dari aspek kolbu sendiri mengarah pada fitrah manusia, yaitu rindu kepada kehadiran Tuhan, Sang Pencipta Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kerja dari kalbu sangat dapat ditentukan oleh bagaimana kendali itu sendiri. Selama kalbu terkendali, maka akan berjalan sebagaimana mestinya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila prinsip kerja dari kalbu tidak terkendali, maka kepribadian yang ada dalam diri manusia akan dijalankan oleh aspek lain yang memiliki posisi lebih rendah. Faktor yang dapat mengendalikan kalbu manusia adalah niat dari seseorang itu sendiri yang berpedoman dari Al-Quran dan Sunnah. Berikut ini kepribadian-kepribadian menurut ajaran agama Islam. Yang pertama adalah kepribadian amarah atau nafsul amarah. Kepribadian amarah sendiri merupakan kepribadian yang cenderung mengejar duniawinya saja, dan biasanya menjadi tabiat manusia, yaitu mengejar prinsip-prinsip kenikmatan yang ada di dunia tanpa menghiraukan adanya prinsip-prinsip untuk mengejar akhiratnya. Kepribadian ini biasanya didominasi oleh peran kalbu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan tujuan untuk sesuatu yang tidak agamis dan hanya mengikuti naruli primitifnya saja. Jadi pada kepribadian ini manusia cenderung untuk melupakan sesuatu yang agamis untuk mengejar sesuatu yang lebih duniawi. Sehingga pada kepribadian ini tercermin sebagai sumber kejelekan dan tingkah laku yang tidak baik. Sebenarnya kepribadian ini bersumber dari dorongan alam bawah sadar manusia, di mana apabila ada manusia yang memiliki kepribadian ini, bukanlah seseorang yang memiliki identitas manusia, dikarenakan akhlak-akhlak sebagai manusia seperti hati nuraninya telah hilang. Seseorang yang memiliki kepribadian amarah tidak hanya akan merusak dirinya sendiri, namun juga dapat berdampak kepada orang di sekitarnya. Dia dapat memengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berbuat yang tidak baik. Kepribadian ini telah ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yakni syahwat atau nafsu yang selalu melakukan apa yang menurutnya dia benar. Jadi dia tidak menghiraukan kata-kata dari orang lain yang menganggap bahwa sebenarnya itu adalah benar. Dia hanya merasa apa yang menurutnya dia benar adalah perbuatan yang benar. Seperti contohnya, selalu mencampuri urusan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Faktor kedua adalah daya gadah yang bersifat serakah, sombong, keras kepala, dan lain sebagainya. Kepribadian amarah ini dapat menjadi kepribadian yang lebih baik lagi apabila telah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semata-mata hanya pertolongan dari Allah tanpa adanya usaha dari manusia itu sendiri. Sehingga kepribadian tersebut tidak dapat diubah apabila dari manusia itu sendiri tidak ada kemauan untuk berubah. Perubahan yang dapat dilakukan seperti contohnya sholat, mengaji, berzakat, dan lain-lain. Kepribadian amarah memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf Juz 13 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammarah bisu'i illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang memiliki arti, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Yang kedua adalah kepribadian lawamah atau nafsu lawamah. Kepribadian lawamah merupakan kepribadian yang timbul dari cahaya kalbu. Kepribadian lawamah ada untuk menyeimbangkan kedua hal, seperti contohnya apabila ia terbawa oleh hal yang kurang baik yang muncul dari sisi gelapnya, maka ia akan diingatkan oleh kepribadian baiknya. Lalu yang terjadi adalah ia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan dan ia tahu bahwa itu salah dan meminta maaf kepada Allah lalu mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazim. Kepribadian ini merupakan campuran atau kepribadian yang seimbang antara kepribadian amarah dan kepribadian mutmainnah. Kepribadian lawamah merupakan kepribadian yang diambil alih oleh akal. Maka dari itu prinsip kerjanya adalah secara rasional dan dilakukan oleh alam kesadarannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Qiyamah Juz 29 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, yang berarti dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Terakhir yaitu kepribadian mutmainnah atau nafsul mutmainnah. Kepribadian mutmainnah sendiri merupakan kepribadian yang bisa dikatakan paling sempurna apabila dibandingkan dengan kepribadian-kepribadian sebelumnya yang telah tadi saya katakan. Kepribadian ini mencari hal yang bertujuan untuk kebaikan, kesucian, dan meninggalkan hal yang tidak baik atau kotor yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga hati pun juga merasa lebih tenang dan tentram. Pada kepribadian mutmainnah ini berusaha untuk mencari ketenangan agar hati tidak cemas atau tegang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Fajr Juz 30 ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang memiliki arti, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Menurut Ibnu Abbas, nafsu mutmainnah adalah kepribadian yang membenarkan adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut Qatadah atau Qatadah, kepribadian mutmainnah sendiri merupakan keyakinan terhadap janji-janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai kehidupan pada era modern seperti zaman sekarang, definisi dari kepribadian menurut ahli dan pakar psikologi hingga psikologi menurut perspektif agama Islam. Adapun aplikasi nilai dalam Al-Quran yang dapat digunakan untuk mengembangkan personality atau kepribadian pada zaman modern seperti saat ini yaitu ada di dalam Quran Surat Luqman Juz 20 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnih wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang berarti, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari kesimpulan ayat tersebut, manusia dituntut untuk beribadah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, dan tidak mempersekutukan Allah. Akan tetapi di era modern seperti sekarang ini, manusia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya menggunakan teknologi-teknologi modern dibandingkan untuk meluangkan waktunya untuk berserah diri kepada Allah. Mereka lebih sibuk untuk bermain HP, untuk bermain dan lain-lain dibandingkan untuk mengaji, berzakat, atau melakukan sesuatu yang sifatnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti contohnya ketika manusia mendapatkan cobaan kehidupan dunia, ia bahkan lebih memilih untuk menggunakan jalan pintas dibandingkan untuk mencapai kesuksesannya dengan meminta petunjuk dari Allah atau meminta tolong kepada Allah. Padahal jika kita lihat, perilaku tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan untuk mengembangkan kepribadian yang baik. Yang kedua ada di dalam Quran Surat Luqman Juz 21 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fissaluhu fi amaini anishkur li wali walidayk ilayal maswir, yang berarti dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Dari kesimpulan ayat tersebut, bahwasannya manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertumpuk-tumpuk dan juga telah merawatnya sedari kecil. Terkadang hal itu berbanding terbalik dengan apa yang menjadi realita pada zaman modern ini, yang seharusnya dengan adanya teknologi yang membantu untuk semakin maju, harusnya diiringi dengan akhlak, moral, etika, dan kepribadian yang baik. Namun kenyataannya, nilai itu terus tergerus oleh kemajuan pada era saat ini, yang mengakibatkan adanya penyimpangan seperti salahnya pergaulan. Karena ajaran berbuat baik, dari kedua ayat tersebut kita telah sama-sama tahu bahwasannya untuk memiliki kepribadian yang baik pada era modern ini dapat dimulai dengan 2 pondasi atau dasar. Dasar yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak menyekutukannya. Cara yang dapat kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan beribadah, seperti sholat 5 waktu dan tanpa terlewat satupun. Selain sholat 5 waktu, bisa diiringi juga dengan sholat-sholat sunnah atau sunnah-sunnah yang lainnya. Selanjutnya bisa dengan mengaji, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan perintah dan juga sunnah-sunnahnya. Dasar yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua dengan cara berbakti. Menghormati dan juga tidak menyakiti hati orang tua adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Dengan bertakwa kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua merupakan 2 dasar yang sangat penting untuk melindungi diri sendiri dari perbuatan buruk yang mungkin terjadi kepada kita. Jika kita telah terhindar dari perbuatan buruk, maka selanjutnya yang akan kita lakukan hanyalah hal yang baik-baik saja dan bermanfaat, sehingga perbuatan yang lainnya pun akan turut mengikuti. Apabila kita telah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang baik akan terus mengikuti kita. Sehingga kita semua dapat menjadi manusia modern yang berkualitas, tanpa melupakan dasar yang penting untuk mengembangkan personality dari diri kita. Apabila kedua dasarnya saja tidak dijalankan, maka bagaimana cara kita dapat melindungi diri? Apabila 2 dasar terpenting saja kita tinggalkan, bagaimana dengan perbuatan baik yang lain? Maka dari itu, kita sebagai manusia yang ingin selalu mengembangkan kepribadian, haruslah selalu dimulai dengan bertakwa kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dan juga berbakti kepada orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat tidak hanya untuk saya sendiri, namun bagi kita semua yang turut mendengarkan. Kurang dan lebihnya apabila saya menyampaikan 1-2 hal yang kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.